Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan semangat dan kesempatan, kekuatan dalam belajar, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Allahumma amin. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kalian telah mendengarkan materi berkaitan dengan babu ad-dalalah ala khairin wa du'ai ila huda ad-dalalah. Kalian telah mendapatkan materi itu di minggu yang lalu, ya. Dan pada minggu yang lalu pula kalian juga sudah mendapatkan materi berkaitan dengan hadis pertama dalam bab ad-dalalah ini, yakni yang disampaikan atau yang diriwayatkan dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari berkaitan dengan dawuh Nabi, dawuh Rasul, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Dikatakan, didawuhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dalla, siapa saja yang menunjukkan, ala khairin, kepada ke arah hal yang baik, kepada hal-hal baik, falahu, maka baginya, orang yang menunjukkan kepada kebaikan, mislu ajri fa'ilihi, dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang melakukan kebaikan. Sampeyan menunjukkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, memberikan pengetahuan atau apapun tentang hal-hal baik. Saat orang yang kamu kasih petunjuk tentang kebaikan itu, kemudian orang itu melakukan kebaikan, maka kamu yang awalnya menunjukkan kebaikan itu mendapatkan pahala seperti orang yang sedang melakukan kebaikan tadi. Contoh, sampean mengajak temanmu yang malas belajar. Kemudian akhirnya temanmu yang malas tadi, setelah kamu beritahu, kamu arahkan, kamu kasih bimbingan, kamu kasih penjelasan berkaitan dengan manfaat belajar dan sebagainya, akhirnya temanmu tadi tergugah, muncul semangat untuk mau belajar. Ketika temanmu itu semangat belajar, kemudian akhirnya dia belajar, maka pahala dia belajar itu kamu juga dapatkan. Jadi kamu dapat dua pahala, yakni pahala memberikan arahan kebaikan kepada temanmu, dan juga mendapatkan pahala seperti yang temanmu tadi lakukan, kebaikan tadi. Namun temanmu yang melakukan kebaikan tadi tidak berkurang sedikit pun pahalanya. Jadi kamu dapat double. Makanya tidak ada hal lain yang
lebih menguntungkan buat kita daripada kita melakukan kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan maupun saat kita memberikan arahan kebaikan kepada orang lain, menunjukkan kebaikan kepada orang lain, kita dapat ganjaran double. Sedangkan kebalikannya, jika kita melakukan kejelekan, kemudian mengajak orang lain juga melakukan kejelekan, atau saat kita melakukan kejelekan, orang lain meniru kejelekan kita, maka kita pun mendapatkan double kiriman dosa. Makanya kemarin minggu yang lalu ada bab yang menjadi renungan buat kita semua, yaitu bab sebelum ini, yaitu babun fi man sanna sunnatan hasanatan au sayyiatan. Di minggu yang lalu diterangkan siapa orang yang menjadi perintis awal kejelekan ataupun kebaikan, maka secara tidak langsung dia juga mendapatkan kiriman kebaikan ataupun kejelekan. Lak ngoten nggih. Kemarin disampaikan seperti itu berkaitan dengan babun fi man sanna sunnatan hasanatan au sayyiatan. Makanya ini jadi renungan kita ketika kita belajar dawuhnya Nabi. Nabi sudah memberikan bimbingan kepada kita, yaitu apa? Harus selalu berusaha melakukan kebaikan seberapapun besarnya, seberapapun kecilnya. Jadi selalu berusaha menjadi orang baik, berusaha mengajak kebaikan, berusaha memberikan contoh kebaikan. Agar apa? Agar semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan ditiru orang lain, ataupun kita memberikan petunjuk kebaikan kepada orang lain kemudian melakukan kebaikan, kita pun mendapatkan pahala kebaikan. Baik itu pahala kebaikan diri kita, mengajak kebaikan, dan juga kita juga mendapatkan pahala selama orang lain yang kita kasih petunjuk kebaikan tadi melakukan kebaikan. Contoh yang paling sederhana adalah gini. Banyak orang meremehkan guru TPG karena ngajarnya cuma A, ba, ta, dan seterusnya. Namun mereka tidak pernah berpikir guru TPG itu punya pahala yang luar biasa besarnya. Apa pahala itu? Coba bayangkan, anak yang belum bisa membaca, kemudian diajari oleh guru TPG tentang bunyi huruf, mulai A, I, U, Ba, Bi, Bu. Saat itu terkuasai atau dikuasai anak yang diajar tadi, kemudian anak itu mulai lancar membaca sampai bisa membaca Al-Quran. Sepanjang dia membaca Al-Quran, sepanjang itu, maka guru TPG yang ngajari pertama kali tentang abjad, tentang bunyi vokal huruf, dia mendapatkan pahala. Meskipun sudah nggak diajar, enaknya itu. Karena dia memberikan pengajaran sesuatu yang pokok berkaitan dengan huruf. Nah itu dia mendapatkan pahala. Begitu juga guru TK. Guru TK itulah ngajari kita semuanya bunyi huruf A, I, U, E, O, kemudian disambung menjadi gimana. Itu barokahnya guru TK yang ngajari dengan sabar kita bagaimana kita membunyikan huruf, kemudian di double dan sebagainya. Selama kita mau membaca tulisan, maka guru-guru kita, termasuk guru TK dulu, itu mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala karena mereka-mereka yang berkontribusi, yang mengantarkan diri kita bisa membaca Al-Quran,
bisa membaca bacaan-bacaan huruf-huruf Latin dan sebagainya. Itu manfaat terus mengalir. Jadi makanya ada istilah pahala yang min haitsu la yahtasib, yang tidak bisa difikirkan dan tidak bisa dihitung, yaitu pahala menyampaikan kebaikan. Karena selama orang yang kita tunjukkan kebaikan, melakukan kebaikan, sepanjang itu pula kita mendapatkan kiriman pahala kebaikan. Namun saat kita melakukan kejelekan, kemudian ditiru orang lain, maka sepanjang orang yang meniru kejelekan kita, sepanjang itu pula kita mendapatkan kiriman dosa. Makanya yang hati-hati, ayo kita belajar dadi wong apik. Wis diniati urip niku cuma satu, diniati terus belajar, diniati menjadi orang baik. Dengan harapan mudah-mudahan di akhir perjalanan kita nanti kita tergolong orang yang baik. Kita tidak bisa mengandalkan amal kita. Kita tidak bisa mengandalkan amal kita. Makanya kita harus pandai-pandai membuat amal yang baik. Yang amal baik itu seolah-olah tidak nampak namun besar pahalanya. Seperti tadi, menunjukkan kepada orang lain tentang kebaikan. Kemudian anak-anak, pada hari ini kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis kedua dalam bab ad-dalalah ala khairin wa du'a ila huda au dhalalah. Hadis kedua ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Ayo, masih ingat apa belum? Siapa nama Abi Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar. Nggih. Di situ dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an, rawahu Muslim. Mari kita maknani. Sudah kalian tuliskan? Jadi kalian tulis hadis-hadis yang saya tunjukkan di buku kalian. Kemudian kalian maknani juga di buku kalian. Karena kalau di dalam kitab itu jarak renggangnya terlalu sempit, sehingga kamu maknani nanti kesulitan. Dan bisa jadi kamu tidak bisa membaca maknamu sendiri. Oleh karena itu diniati ngiras-ngirus belajar nulis ben tulisane dadi apik, maknani ya ben kena diwaca, ditulis di buku tulis. Nanti kalau sudah masuk normal, saya akan ngecek satu persatu buku kalian, kelengkapan makna, kelengkapan catatan dan lain sebagainya. Oke nggih, jelas nggih? Jadi saya itu selalu mengecek tulisan-tulisan murid-murid saya, karena saya pengen tulisan murid-murid saya bagus. Harapan saya cuma satu, besok ketika kalian sudah terjun di masyarakat, ketika kamu dituntut untuk menjadi seorang guru, mengajarkan kebaikan, tulisanmu itu kena diwaca tur bener. Lah ngoten nggih. Yang kedua, supaya kamu tidak timbul rasa nyesel. Makanya kemudian saya suruh kalian untuk nulis ulang di buku kalian masing-masing hadis-hadis atau materi-materi yang kita pelajari di kelas 9 ini. Harapannya apa? Ben awakmu besok, sampean besok ketika terjun di masyarakat menawa sampean sampean diberi kesempatan untuk ngaji kitab hadis, kamu nggak nyesel. Karena apa? Karena tulisanmu kena diwaca. Coba bayangkan 10 tahun nanti ketika kamu lihat tulisanmu wis tulisane elek, tulisane gak kena diwaca, terus pinjuk piye. Kan ngoten nggih. Mumpung kalian masih muda,
tangan kalian masih lemas. Jadi berusaha. Tidak ada yang tidak mungkin. Selama kalian mau belajar nulis, punya iktikat dan semangat yang kuat, pengen punya tulisan yang bagus, kalian latihan terus, insya Allah tulisan kalian akan menjadi nopo? Bagus. Setidaknya ben sampean besok gak isin lah cek duwe anak diwasi anake sampean tulisane elek, aja sampai kan ngoten. Coba bayangkan seandainya besok anake sampean nguasai tulisan sampean iku apik, anakmu menjadi termotivasi, tersemangati. Oh, tulisane ibu, tulisane papa apik-apik kan gitu. Anak menjadi semangat. Coba andaikan tulisannya jelek, lah anaknya bu tulisannya sampean yo elek. Lah ngoten. Nah, itu setidaknya seperti itu. Makanya kenapa saya minta kalian untuk nopo? Menulis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah lan hadis den riwayatake saking sahabat Abi Hurairah yaiku Abdurrahman bin Sakhar. Radhiya mugi-mugi paring ridho utawa mugi-mugi ngridani sinten Allahu Gusti Allah anhu dumateng Abi Hurairah anna Rasulullah setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhe pripun man utawi sapa wong iku da'a ajak-ajak sapa man ila huda maring petunjuk pituduh kana mongko ana iku lahu kedue man minal ajri saking ganjaran apa mislu ujuriman madani pira-pira ya Allah nggih pundi nggih leres apa mislu ujuriman madani pira-pira ganjarane wong tapi akang anut sapa man sing arepe pas niki lho nggih kang anut sapa manhu ing manda'a. Jadi enek man tabi'a, enek manda'a. Jadi sampean gak pernah ngaji, engko jadi bingung man iki man sing ndi. Karena man yang pertama di awal tadi manda'a itu man orang yang mengajak kebaikan. Kalau man yang kedua yaitu man tabi'ahu adalah orang yang diajak menuju kebaikan atau dalam kebaikan. Nggih. Tabi'a kang anut sapa man tabi'a ngoten mawon. Hu ing manda'a. Hu ing manda'a layang kusu hale ora sudo. Tidak berkurang. Apa dzalika mengkono ujur. Min ujurihim saking pira-pira ganjarane man tabi'ahu min ujurihim saking pira-pira ganjarane man tabi'ahu syai'an ing suci-wici waman utawi sapa wong iku da'a nuduhake utawa ajak-ajak sapa man ida dolalatin maring dolalah maring sasar kana mongko ono iku alaihi melarat ing atase man minal ismi saking dosa apa mislu athamiman madani pira-pira dosane wong tabi'a kang anut sapa man tabi'ahu hu ing manta'a layang kusu hale ora berkurang apa dalika mengkono mislu athamin min athamihim saking pira-pira dosa-dosane sinten man tabi'ahu syai'an ing suwi-wici rawang riwayatake hu ing hadis sapa muslimun imam Muslim. Hadis yang kedua dalam tema babun fitilalah ala khairin wa du'ai ila huda audolala ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh man da'a
barang siapa yang mengajak atau menyeru orang lain ila huda, ke petunjuk, ke jalan yang benar, ke dalam kebaikan, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'ah. Maka baginya, bagi orang yang mengajak kebaikan, dia mendapatkan pahala, nggih, pahala seperti pahala yang diperoleh orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai' nopo, dan tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Paham nggih? Sampeyan ngajak ke arah kebaikan teman-teman kalian. Kemudian teman kalian melakukan kebaikan. Selama teman sampean melakukan kebaikan, kalian mendapatkan pahala seperti temanmu melakukan kebaikan, tanpa mengurangi sedikit pun pahala kebaikan yang diperoleh oleh temanmu tadi. Loh, coba. Berarti Allah itu ngasih double pahala. Pahala kepada temanmu yang melakukan kebaikan tadi, juga bonus buat sampean yang ngajak kebaikan. Dikasih bonus sampean. Masyaallah. Nggih. Wa man da'a, dan barang siapa mengajak, mengarahkan, memberikan petunjuk ila dhalalah, ke arah nopo? Ke arah jalan yang sesat. Kalau dulu ke arah Islam, kalau sekarang ke arah kebaikan, ke arah nopo? Ke jalan yang tidak baik, ya. Ke arah nopo? Tidak baik. Barang siapa menjerumuskan, mengajak ke arah kejelekan, keburukan, ataupun kesesatan, maka berarti nopo? Dia akan memikul juga dosa-dosa orang yang meniru dan diseru dalam hal kejelekan tadi. Jadi orang sampean ngajak temen sampean nglakoni elek. Temen sampean akhirnya nglakoni elek. Sepanjang temanmu melakukan kejelekan itu, kamu pun ikut nopo? Ikut nopo? Memikul dosanya juga. Masya Allah. Memikul nopo? Dosanya juga. Dosa daripada temanmu yang melakukan apa? Kejelekan. Itulah pedoman untuk kita agar supaya kita itu lebih nopo? Mawas diri, lebih berhati-hati, dan lebih semangat lagi dalam hal melakukan kebaikan. Kalau belum bisa mengajak kebaikan kepada orang lain, setidaknya kita berusaha untuk mengajak diri kita sendiri dalam hal kebaikan, agar supaya kita terbiasa untuk melakukan kebaikan, sambil sedikit demi sedikit memberikan contoh kepada teman-teman atau orang di sekitar kita dalam hal kebaikan, mengarahkan teman-teman kita ke arah kebaikan, agar supaya apa? Kita mendapatkan pahala-pahala kebaikan min haitsu la yahtasib, dari orang-orang yang kita ajak dalam hal kebaikan. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu jelek, buruk, tidak bernilai, bahkan berlaku maksiat ataupun dosa, kemudian ditiru orang lain, kita pun akan apa? Tertimpa dan juga memikul dosa yang dilakukan oleh orang yang meniru perbuatan kita. Nah, ini repot. Kalau awake dhewe ngajari arek elek, memberikan contoh jelek, kemudian ditiru orang lain, sepanjang dia meniru perbuatan jelek kita, kita pun ikut memikul dosanya. Ya Allah. Na'udzubillah min dalik. Makanya ayo diniati bareng-bareng berusaha jadi orang yang baik, melakukan kebaikan, dan juga mengajak kebaikan. Mudah-mudahan usaha itu mengantarkan kita
termasuk golongan orang-orang yang orang-orang yang baik, dan nanti dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Allahumma amin. Itu saja untuk hari ini. Kalian maknani, kalian catat penjelasannya. Esok hari kalian menulis bab berbeda, yaitu babut ta'awun alal birri wat taqwa. Ayatnya ditulis, nggih, qala al-Imam Asy-Syafi'i juga ditulis. Kemudian ada dua hadis pertama ini sama ini ditulis, nggih. Minggu depan kalian akan saya kasih penjelasan lagi, kasih makna lagi. Faham nggih? Yang ditulis adalah babut ta'awun alal birri wat taqwa. Terus ayat-ayatnya di bawahnya ini tadi, hadis pertama dan juga hadis kedua. Hendaknya ditulis. Insya Allah minggu depan kita akan bahas. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.